Baik, tidak berlama-lama Bapak dan Ibu, tentu kita juga sudah tidak sabar mendengarkan paparan beliau, narasumber kita. Untuk itu, waktu dan tempat disilahkan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ya. Moderator Ustadz Agus Budiantoro. Saya lihat yang hadir ada Prof. Abdus Salam, ya, dosen saya, ya, di waktu belajar di UGM, ya. Sekarang bersama-sama di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Saya lihat ada Dr. Biri dan lain-lain, ya, keluarga Muhammadiyah, ya, khususnya adik-adik mahasiswa, ya, Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, rahimakumullah. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengawali sebuah acara yang insya Allah bermanfaat. Ya. Ini acara ini adalah Golden Habit Forum, ya, atau Forum Golden Habit. Nah, saya izin share screen dulu, ya, tentang bagaimana membiasakan amal soleh menjadi amalan mudawamah. Amalan mudawamah ini adalah amalan yang selalu istiqamah pelaksanaannya. Nah, ini penting untuk memudawamahkan suatu amalan, ya. Karena apa? Amalan terbaik itu adalah amal soleh yang mudawamah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan kita iklafu minal amali matutiqun, ya. Lakukan, ya, amal-amal apa yang bisa kamu lakukan, ya. Fa inna khairal amali adwamu wengkau, ya. Sebaik-baik amalan adalah yang mudawamah, meskipun sedikit. Nah, insya Allah kita akan mencoba untuk melakukan kajian-kajian bagaimana kita bisa memudawamahkan suatu amal soleh sehingga dia akan melekat pada diri kita sepanjang hayat. Nah, ini forum. Insya Allah akan kita selenggarakan setiap Sabtu pagi jam-jam segini, ya. Kalau yang di waktu tengah itu 6.30 sampai 7.30, kalau yang di Indonesia Barat jam 5.30 sampai 6.30. Ya. Acara ini, ya, didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrata A'yun Samarinda dan Fakultas Kedokteran OAD. Jadi ini merupakan acara kolaboratif, ya, antara Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrata A'yun dan Fakultas Kedokteran OAD. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita kali ini, ya, tentang istimewanya manusia. Istimewanya manusia. Ini Allah Ta'ala menyatakan bahwa manusia itu memang istimewa, ya, sebagaimana difirmankan di dalam surah At-Tin, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Demi At-Tin dan Zaitun, demi Gunung Sinai, demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik struktur. Kemudian kami alihkan menjadi tingkat paling rendah, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Maka bagi mereka balasan yang tiada henti. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan? Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di sini dinyatakan ya bahwa posisi manusia adalah ahsanut takwim, ya, sebaik-baik struktur, sebaik-baik makhluk yang diciptakan Allah di semesta raya ini. Tetapi dia bisa terjerembab ya, menjadi asfala safilin. Ya, asfala safilin itu yang rendah di antara yang rendah, yang paling rendah di antara yang rendah. Ya. Jadi manusia itu bisa menempati posisi paling tinggi, tapi juga paling rendah. Bergantung dari apa? Ya. Yang tidak terjerembab ke yang paling rendah itu adalah yang beriman, amanu, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Jadi yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, dia akan terjerembab ke dalam posisi asfala safilin. Jadi manusia bisa menempati posisi yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat, dan bisa menempati posisi yang paling rendah, ya, lebih rendah dari yang rendah. Ya. Ini posisi unik manusia. Mari kita lihat ya beberapa kesempurnaan manusia. Ini sebenarnya kalau kita ingin melihat betapa sempurnanya manusia, kita yang belajar ilmu tentang tubuh manusia akan paham bahwa manusia itu memang dahsyat, luar biasa. Dilengkapi dengan apa? Antara lain ini, kalau kita melihat struktur rangka dan otot, itu manusia itu memungkinkan variasi gerak yang banyak sekali. Sehingga bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas yang variasinya luar biasa banyaknya. Jadi manusia itu bisa mengerjakan sesuatu yang kasar untuk mendukung pekerjaannya. Seperti misalnya petani bisa mencangkul, bisa mencabut rumput, bisa bercocok tanam, dan lain sebagainya. Ini variasi sampai gerakan-gerakan yang kecil, ya, main gitar, ya, kalau yang pemusik bisa main piano, bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Ya. Kita bisa menjalani profesi. Ya. Para dokter bisa melakukan pemeriksaan ya, dengan menggunakan variasi-variasi gerakan. Sehingga dengan bekal rangka dan otot ini, manusia bisa melakukan variasi gerakan yang tidak ada taranya. Tidak ada makhluk yang lain yang bisa melakukan gerakan-gerakan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Ini bekal yang Allah berikan untuk manusia. Kemudian, ya, ini rangka otot-otot manusia ini ya, oleh Allah juga dibekali apa? Sistem saraf. Ya. Sistem saraf mulai saraf pusat, ya, yang pusatnya ada di dalam kepala. Di situ ada otak, ya, yang mengemban fungsi sistem saraf pusat. Ya.
Ini menjalankan fungsi luhur manusia sebagai makhluk berakal, ya, dan sebagai pusat pengendali fungsi tubuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, otak itu bukan hanya untuk apa? Bukan hanya untuk berpikir saja, tapi seluruh fungsi tubuh ini, ya, itu juga dikendalikan oleh apa? Oleh otak, ya, yang kemudian dilengkapi dengan sistem saraf tepi. Ya. Saraf tepi ini adalah jaras-jaras penghubung saraf pusat dengan semua bagian tubuh yang berfungsi sebagai pembawa perintah dan informasi dari otak ke seluruh sel, jaringan, dan organ tubuh di seluruh badan kita itu. Ini pengendali. Sehingga orang yang sarafnya terganggu, ya, misalnya pada orang yang menderita stroke, ya, itu saraf pusat itu terganggu sehingga transmisinya ke saraf-saraf tepi terganggu, ya, orang tidak bisa menggerakkan tangan, tidak bisa menggerakkan kaki. Ya. Mungkin itu bisa sebelah, ya. Biasanya orang stroke itu mengenai bagian otak tertentu. Kalau bagian otak kanan yang terkena, maka anggota gerak bagian kiri itu fungsinya berkurang. Ya, bisa mulai lemah sampai lumpuh sama sekali. Itu kalau terganggu. Ya, ini yang terlihat pada organ-organ besar. Tetapi pada organ yang kecil pun, ya, Bapak Ibu sekalian, itu juga terpengaruh. Ya. Bagaimana kerja jantung, bagaimana kerja usus, bagaimana kerja ginjal, dan lain sebagainya, ya, itu juga dikendalikan oleh sistem saraf ini. Ya. Di samping sistem saraf, itu ada sistem endokrin namanya. Di situ ada kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon, ya. Nah, ini tugas dari endokrin ini menyesuaikan dan menghubungkan aktivitas berbagai sistem tubuh sehingga sesuai dengan tuntutan lingkungan eksternal maupun internal. Integrasi endokrin dilaksanakan oleh hormon pembawa pesan kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar hormon yang disebarkan ke sel-sel yang menjadi sasarannya. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, di tubuh kita itu selain sistem saraf, ya, itu ada sistem hormon yang itu mengatur kerja tubuh kita dengan mekanisme yang disebut dengan umpan balik negatif, feedback mechanism, ya, umpan balik mekanisme. Kalau tubuh memerlukan hormon kalau kadar hormon tubuh kurang, maka produksi meningkat. Kalau hormon tubuh meningkat, produksi menurun, dan seterusnya, sehingga fungsi-fungsi tubuh itu dikendalikan bersama antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Bapak-Ibu sekalian, ya, dilengkapi juga apa? Dengan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler itu adalah, ya, saluran-saluran darah di dalam tubuh kita, di mana sistem ini bertanggung jawab atas transport nutrisi dan cairan tubuh, bahan bakar, ya, oksigen, serta hormon-hormon yang ikut mengatur fungsi bagian-bagian tertentu dari tubuh. Nah, fungsinya diampu oleh yang pertama oleh jantung. Ini organ paling penting, ya. Organ paling penting merupakan organ penggerak aliran darah ke seluruh bagian tubuh dan mengambilnya kembali setelah selesai digunakan. Jadi jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian juga menjadi tujuan aliran darah-darah yang sudah digunakan oleh tubuh lewat pembuluh darah balik. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah arteri. Ya, pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh darah yang bertugas mengantarkan darah bersih yang berisi nutrisi, oksigen, ya, dan hormon-hormon yang disekresikan oleh kelenjar hormon menuju sasarannya. Nah ini, jadi darah yang berisi dengan kebutuhan logistik
ya, tubuh kita itu dipancarkan oleh jantung, ya, kemudian menuju tempat-tempat sasarannya, organ-organ dan sel-sel sasarannya untuk mengantarkan logistik yang diperlukan itu, ya. Kemudian setelah selesai, dia kemudian dikembalikan ke jantung, ya, untuk kemudian untuk kemudian kotoran-kotorannya itu dibuang, ya, lewat organ-organ pembuangan, ya, dan juga nanti ada oksigen yang diambil lewat paru-paru. Nah, pembuluh darah vena, ya, adalah pembuluh darah yang bertugas mengantarkan darah kotor yang berisi hasil metabolit dan gas buang yang sudah tidak diperlukan tubuh menuju proses pembuangan atau proses selanjutnya. Ini sistem kardiovaskuler. Dilengkapi juga dengan apa? Dengan sistem pencernaan. Bapak-Ibu sekalian, sistem pencernaan ini, ya, adalah sistem yang bertugas, ya, untuk memproses makanan dan minuman yang dikonsumsi hingga siap diedarkan ke seluruh tubuh dan membuang sisa-sisanya. Fungsi sistem ini diampu oleh antara mulut, ya, mulut kita ini berfungsi sebagai tempat entry makanan, masuknya makanan dan minuman, ya. Melembutkannya lewat gerakan mengunyah, serta kemudian mengantarkan ke lambung dengan dengan gerakan menelan. Akhirnya makanan yang kita masukkan di dalam mulut ini masuk ke dalam lambung. Nah, kemudian ada enzim pencernaan. Ya. Enzim pencernaan ini, ya, merupakan katalisator, ya, pembantu pencernaan, ya, sehingga pencernaan kita bisa berlangsung dengan sempurna ketika enzim-enzimnya masih lengkap. Ada usus. Usus ini mulai dari lambung, kemudian ada usus halus, kemudian ada usus besar, sampai ke anus, lubang pembuangan. Ya. Ini merupakan tempat pemrosesan makanan dan minuman dengan bantuan enzim-enzim pencernaan hingga siap diambil oleh darah untuk didistribusikan dan kemudian usus membuang sisa-sisanya melalui lubang pembuangan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, jadi kalau kita makan, ya, diproses, ya, kemudian siap untuk diambil oleh darah, diedarkan ke seluruh tubuh. Sisanya, ampasnya dibuang. Kemudian di situ juga ada hati yang menjadi pusat metabolisme tubuh, bertugas mengubah bahan-bahan yang masuk ke tubuh dalam wujud yang cocok dengan sistem tubuh dan mengubahnya lagi dalam bentuk yang siap dikeluarkan setelah masa tugasnya selesai. Nah, ilmu ini Profesor Abdul Salam yang hadir di ruang ini adalah ahlinya di biokimia. Ya, beliau adalah profesor biokimia, ya, sangat ahli di dalam menjelaskan tentang bagaimana metabolisme tubuh kita. Dilengkapi juga dengan sistem respirasi. Sistem respirasi ini bertugas mengatur pertukaran oksigen yang diperlukan tubuh, ya, dengan gas buangnya melalui proses bernafas. Ya, jadi bernafas ini mengatur pertukaran oksigen dan gas buang CO2, ya, karbon dioksida. Gas buangnya dikeluarkan, ya, oksigennya diambil untuk dimanfaatkan oleh tubuh. Ini organ pengampunya adalah paru-paru. Ya. Di situ tugasnya mengambil CO2 yang diterimanya melalui arteria pulmonalis, ya, jadi pembuluh darah yang menuju ke paru-paru. Ya. Kemudian membuangnya melalui proses ekspirasi atau mengeluarkan nafas. Ya. Dan mengambil oksigen, ya, dari inspirasi. Ya. Jadi ketika inspirasi menarik nafas, ya, itu paru-paru mengambil oksigen. Nah, oksigen yang diambil oleh paru-paru itu kemudian diserahkan ke darah
ya, vena pulmonalis, ya, atau darah yang keluar dari paru-paru yang akan membawanya ke jantung. Nah, dan jantung nanti mengedarkan ke seluruh tubuh. Ada saluran nafas, ya, saluran nafas, ya, antara paru-paru sampai ke hidung, ya. Ya, mulai dari hidung ada saluran sesuai namanya trachea, ya, bronchus, bronchiolus, ya. Melalui saluran ini, ya, paru-paru melakukan pertukaran udara, ya, melalui gerakan bernafas, menghirup udara dan membuangnya. Ini sistem yang Allah berikan buat kita. Kemudian kita juga dilengkapi dengan ginjal dan sistem kemih. Ginjal dan sistem kemih ini merupakan sistem yang mengatur proses pembersihan darah dan pembuangan kotorannya. Di ampuh organ utamanya adalah ginjal. Ya, Bapak Ibu sekalian, ginjal ini merupakan organ untuk menyaring darah atau filtrasi darah. Ia bertugas menyaring darah, ya, mengambil bahan-bahan yang tidak berguna. Jadi darah itu disaring yang tidak berguna, ya, disaring dan kemudian dikeluarkan melalui air seni atau air kencing, serta mengalirkan kembali darah yang sudah bersih. Ya. Jadi kotorannya dikeluarkan lewat organ yang namanya ureter, ya. Itu ureter itu merupakan saluran pembuangan kotoran hasil penyaringan ginjal. Dari ureter kemudian ditampung dulu di dalam kandung kemih. Itu merupakan kantong tempat penyimpanan sementara cairan buangan ginjal. Baru kemudian dikeluarkan lewat uretra. Ya. Uretra ini merupakan saluran pembuangan isi kantong kemih keluar tubuh, ya, lewat kemaluan. Ya. Ini proses. Jadi darah yang kotor tadi dibersihkan oleh ginjal, ya, sehingga kemudian darah kita menjadi bersih kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengalami gangguan ginjal ini, ya, kalau sampai gangguannya parah, ya, berat sekali, maka yang terjadi adalah ya darahnya akan selalu akan menjadi kotor. Ya. Nah, kalau dia tidak dibersihkan dengan cara buatan, ya, ini ada namanya dialise atau cuci darah, ya. Nah, biasanya orang tidak bisa bertahan lama. Ya. Jadi kalau itu dibiarkan saja, ya malaikat maut akan datang menjemput. Ya, tapi sekarang ada teknologi untuk mencuci darah secara buatan. Bapak-Ibu sekalian, itulah sistem yang ada di dalam tubuh kita, mendukung berfungsinya berbagai macam fungsi kemanusiaan kita dengan baik. Semua bagian tubuh tadi ada struktur yang terkecil, itu namanya sel. Ya, itu struktur terkecil tubuh kita, itu namanya sel. Ya. Di dalam sel, ya, terutama di dalam sel itu ada inti sel yang terutama terdiri dari kromosom. Ya. Kromosom ini merupakan struktur inti sel yang membawa cetak biru kehidupan lengkap. Kromosom terdapat berpasangan. Satu berasal dari bapak dan satunya dari ibu. Di dalamnya terdapat molekul besar, namanya asam deoksiribonukleat atau disebut dengan DNA yang mengandung unit hereditas terkecil yang disebut gen. Nah, gen ini menyimpan informasi tentang apa? Tentang kita, tentang manusia. Ya. Merupakan cetak biru kehidupan kita
di mana gen-gen yang terdapat di semua sel itu informasinya sama. Ya. Jadi gen yang ada di dalam rambut kita, yang di hidung kita, yang di tangan, yang di kuku, ya. Semuanya itu informasi genetiknya sama. Sehingga ketika dulu rame-rame heboh cloning, ya, cloning domba yang bisa melakukan reproduksi dengan cara cloning, ya, itu kan yang diambil kelenjar mama, ya, kelenjar susu. Nah, di situ bisa tercetak atau terwujud makhluk baru, domba baru yang mempunyai ciri persis dengan induknya. Jadi dari sel manapun diambil, informasinya sama. Nah, gen ini adalah cetak biru kehidupan. Elemen kunci yang memungkinkan diteruskannya kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semua informasi genetik dalam setiap makhluk hidup tertulis di dalam gen. Dan gen ini bekerja tanpa henti pada tingkatan yang jauh lebih langsung. Contohnya, kita tidak akan dapat berbicara tanpa berfungsinya gen-gen kita yang memainkan peran penting dalam menyaring informasi linguistik dari otak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini semua potensi yang ada di dalam tubuh kita itu, ya, dia berfungsinya itu melibatkan gen kita. Kode genetik manusia tersusun lebih dari 3 miliar huruf kimia yang tersusun dalam untai-untai berukuran mikroskopik. Beratnya itu hanya kurang lebih 1/200 miliar gram. Jadi ringan banget. Dengan lebar 1/500.000 milimeter. Namun jika direnggangkan bisa sepanjang 3 meter. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau misalnya gennya penduduk seluruh dunia ini yang berjumlah 6 miliar DNA-nya dikumpulkan, itu hanya seberat sebutir beras. Bayangkan ya, sebutir beras memuat informasi seluruh penduduk bumi 6 miliar. Nah, itu dengan dengan benda yang seberat beras, ya, itu informasinya sudah lengkap, ya, di situ, sehingga kalau misalnya ibaratnya kita punya flash disk, ya, atau punya hard disk, ini gede ini, ya, hard disk ini gede, kita punya hard disk, ya. Kemudian kita isi data itu dengan data laptop kita. Kemudian nanti kita colokkan ke laptop yang lain, ya, maka akan muncul data yang sama, ya, dari apa yang kita ambil tadi. Nah, ini saya kira menjadi sesuatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti informasi makhluk di dunia ini, manusia di dunia ini, dibawa ke alam akhirat, ya. Itu hanya dalam organ kecil, kemudian itu nanti dibuka lagi di alam akhirat, itu akan menghasilkan sesuatu yang sama dengan yang di dunia ini. Tentu untuk kehidupan kita di akhirat, nanti ada rumus-rumus tertentu, ada konversi-konversi tertentu, ya, sehingga nanti memunculkan suatu keadaan di alam akhirat. Jadi urusannya kecil bagi Allah untuk memindahkan, ya, kehidupan dunia ini dengan kehidupan di akhirat. Nah, gen ini menyimpan banyak sekali informasi, termasuk instruksi yang menyebutkan bagaimana kerjanya dalam situasi-situasi tertentu dan kapan ia harus berhenti bekerja.
para ahli, ya, ahli genetik menyebut instruksi-instruksi ini sebagai mekanisme nyala padam. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini istimewa, ya. Di dalam setiap sel tubuh kita itu terkandung informasi genetik, ya, yang memuat informasi tentang bagaimana kita. Sehingga ini sebenarnya kalau di dalam Al-Quran kita kan mengetahui bahwa nanti kulit kita itu akan menjadi saksi, akan berbicara. Ya. Jadi kulit kita itu akan berbicara, menjadi saksi atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga mulut kita itu protes, kenapa kamu berbicara? Nah, kulit kita menjawab, Allah lah yang mengajarkan. Nah, ternyata ya di dalam kulit kita itu ada informasi genetik yang menyimpan semua apa yang kita lakukan. Nanti akan menjadi saksi di akhirat kelak. Ya. Ini luar biasanya, ya. Dan di antara gen-gen, ya, kita ini manusia ini, ya, rata-rata menurut Kazuo Murakami, ya, Kazuo Murakami ini adalah ahli genetika ternama dari Jepang, ya. Beliau menyatakan, ya, bahwa dalam setiap kilogram berat badan manusia itu terdapat kurang lebih 1 triliun gen. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang beratnya 60 kilo, berarti berapa gen yang dimiliki? Berarti ada kurang lebih 60 triliun gen di dalam tubuh kita. Dan baru sekitar 5-10%, ya, potensi gen itu yang aktif, ya. Selebihnya tidak aktif. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ternyata bahwa di dalam gen-gen kita itu, ya, itu terdapat gen positif dan gen negatif. Manusia sudah dibekali potensi untuk menjadi negatif dan untuk menjadi positif. Jadi berbagai perangkat di dalam tubuh kita, ya, itu lengkap. Potensi negatifnya luar biasa dan potensi positifnya juga luar biasa. Maka manusia bisa menjadi negatif luar biasa, melebihi setan, dan bisa menjadi positif luar biasa, melebihi malaikat. Ini potensi yang telah Allah instalkan ke dalam tubuh manusia. Ini di dalam surah Asy-Syams ayat 7-10. Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi diri manusia, ya, demi diri manusia dan penyempurnaannya. Ya. Jadi Allah bersumpah dengan diri manusia dan penyempurnaannya. Ini artinya, ya, Allah menyempurnakan kejadian manusia. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Maka Allah memasang, ya, kalau bahasa sekarang itu menginstal, ya, menginstal potensi fujur, ya, fujur itu jahat, ya, buruk, ya, wa taqwaha dan takwa. Jadi potensi jahat dan potensi takwa itu sama-sama diinstal oleh Allah dalam diri setiap manusia.
Sehingga manusia itu bisa buruk dan bisa baik. Ya. Bisa buruk sekali, bisa baik sekali. Ya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya. Ya, menyucikannya ini artinya mengaktualisasikan potensi takwa. Orang yang mengaktualisasikan potensi takwa itu artinya dia menyalakan gen-gen positif di dalam dirinya dan menjaga gen positif itu tetap menyala sehingga dia menyala terus, ya, menyala terus. Ya. Ini maka dia mengaktualisasikan potensi takwanya. Ya. Potensi takwa ya, bisa diaktualisasikan ya, menjadi apa? Menjadi amal soleh. Ya. Jadi ketika dia masih menjadi potensi ya nggak ada gunanya, ya bukan nggak ada gunanya, belum menghasilkan suatu amalan itu ketika potensi. Sama misalnya kita punya potensi minyak bumi, ya. Kalau dia masih di dalam bumi belum dikeluarkan, ya belum bisa dimanfaatkan. Tetapi setelah dikeluarkan, dia bisa menjadi bahan bakar kendaraan kita, bahan bakar pesawat dan lain sebagainya. Itu setelah apa? Setelah potensinya diaktualisasikan. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Artinya apa? Mengotori dirinya dengan potensi jahat yang diaktualisasikan di dalam pemikiran dan perbuatan. Jadi ketika gen-gen negatif itu dia nyalakan, kemudian menjadi bagian dari aktivitasnya, ya, gen-gen buruknya menyala, maka dia khoba. Khoba itu rugi, ya, rugi, khoba. Masya Allah, ya, Bapak sekalian, potensi manusia itu luar biasa. Kita tidak tahu batasnya, karena berbagai macam keburukan itu terus berkembang, kejahatan-kejahatan terus berkembang. Kalau sekarang kejahatan dunia maya itu juga mulai marak, ya. Tetapi potensi kebaikan itu juga terus-menerus berkembang. Ya. Ini potensinya kita tidak tahu batasnya. Ya. Dan kita bisa mengembangkan, ya. Ini konon, ya, menurut para ahli yang teraktualisasikan belum lebih dari 10% dari potensi yang seharusnya bisa diaktualisasikan. Nah, potensi baik dan buruk ini, Bapak Ibu sekalian, kepada manusia itu dipersilahkan untuk memilih mengaktualisasikan yang mana. Wa qulil haq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, katakanlah, ya, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, berimanlah. Barang siapa menghendaki kufur, kufurlah. Ini firman Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Jadi kita boleh memilih, ya, memilih jalan surga atau memilih jalan neraka itu sepenuhnya adalah pilihan. Jadi takdirnya orang yang mengoptimalisasikan atau mengaktualisasikan potensi baik itu takdirnya ke surga. Ya. Orang yang memilih potensi buruk takdirnya ke neraka. Jadi jangan mengatakan, oh kita ke surga atau ke neraka itu nanti kan tergantung takdir. Ya. Allah telah menentukan kadar-kadar perbuatan. Perbuatan ini perbuatan mengarah surga, perbuatan ini perbuatan mengarah ke neraka. Manusia diberikan wewenang memilih melakukan yang mana. Mau memilih menuju surga,
atau memilih menuju neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, surga dan neraka itu pilihan kita di dunia ini. Kita diberikan kewenangan untuk memilih selama di dunia ini. Jadi kita berada di surga atau di neraka itu adalah pilihan. Ini sesuai dengan firman Allah ini, ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tetapi harus difahami bahwa yang namanya al-haq itu mir rabbikum. Yang kebenaran dari Tuhanmu itu yang harus kita ikuti kalau kita memilih jalan ke surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita memilih, ya, memilih menyalakan gen-gen positif. Nah, gen-gen positif ini akan menyala kalau kita membiasakan terus-menerus, maka yang positif akan menyala terus-menerus. Ini hadis yang saya baca pada waktu pengantar tadi, ya. Iklafu minal amali ma tutiqun fa inna khairal amali atwamuhu wanqal. Beramallah yang dapat kalian lakukan. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang konsisten menjadi kebiasaan. Meskipun sedikit. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita membiasakan amal-amal soleh dalam diri kita. Insya Allah kalau sudah menjadi kebiasaan, maka sepanjang hayat itu akan kita lakukan. Jadi kita akan melakukan, ya, amal-amalan yang menjadi kebiasaan kita, ya, dan insya Allah dengan kebiasaan itu, ya, itu akan terjaga karena kalau sudah menjadi kebiasaan itu kita melakukan secara otomatis. Nah, insya Allah kajian kita tiap hari Sabtu kita akan membahas, ya, bagaimana kita membangun kebiasaan apa saja yang mau kita bangun, ya. Insya Allah nanti akan kita kaji di dalam forum ini, ya, secara rutin, secara bertahap tiap Sabtu pagi. Saya kira demikian, Mas Agus Budi dan Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Salam. Bapak dan Ibu, sebagai pengantar kajian yang perdana ini tentu meninggalkan kesan penasaran untuk selalu mengikuti kajian-kajian berikutnya, dan tentunya insya Allah ini mudah-mudahan kita akan bisa lakukan setiap Sabtu. Untuk memanfaatkan waktu, masih ada sisa sedikit waktu ini Dokter. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini bisa berinteraksi lebih kurang masih sekitar 10 menit ke depan. Kami buka mungkin interaktif ini untuk dua peserta dari Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kepada Dr. Agus Sukajadi. Silahkan. Mungkin prioritas untuk Profesor Abdul Salam ini untuk bisa mengomentari. Prioritas untuk tamu istimewa kita sekaligus guru kita, Profesor Abdul Salam. Monggo dipersilahkan. Yang pertama. Assalamualaikum, Pak. Sudah, Prof. Silahkan, Prof. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali bisa jumpa dengan Dek Sukoco. Saya masih manggilnya Dek. Nah, kebetulan dia itu teman seangkatan dengan adik saya yang nomor 11, Dr. Mukhlis, ya. Ya, betul Prof. Ya. Dr. Mukhlis kemarin masih operasi di Jakarta. Adalah sesuatu di lututnya, ya. Ada lutut sembuh. Kemudian dia sekarang kepala bagian penyakit dalam di Undip, ya. S3-nya tetap juga di UGM, tetapi kemudian pembimbingnya ada dari Undip juga. Ya. Terima kasih. Saya pertama-tama selamat jumpa dengan Dr. Sukoco yang kebetulan memang sudah lama saya kenal namanya.
dan kebetulan juga teman sejawat satu angkatan dengan adik saya. Saya tidak ada pertanyaan yang spesifik untuk dikocok, tapi satu hal yang sangat menarik, kalau forum seperti ini sebagai rutin diadakan, insya Allah saya juga akan terus bergabung, karena saya sekarang menjadi bagian dari UAD. Meskipun anak saya juga tadinya mau masuk ke kedokteran, tapi akhirnya menjadi dosen di UMY dia sekarang. Jadi karena saya begitu pulang di Jakarta, saya pengen masuk kedokteran di UMY, karena sudah ada anak saya ya. Jadi saya pindah ke UAD yang kebetulan juga baru buka rupanya, Dr. Skoco. Sudah angkatan ke berapa nih? 3 mungkin ya. Angkatan ketiga, Prof. Ya, Prof. Jadi tidak apa-apa saya bergabung dengan UAD yang memang relatif secara pendidikan lebih duluan daripada UMY. Kalau UAD itu dulu IKIP-nya ya, mungkin Betul, betul, Prof. Nah, jadi saya tidak ada yang spesifik ingin saya tanyakan. Baik, Saya baik, Prof. hanya menghimbau aja. Mudah-mudahan forum ini bisa berjalan terus. Baik, Insya Allah Prof. kita bergabung. Ya. Terima kasih sekali, Prof. Mudah-mudahan nanti bisa terus membersamai forum ini. Ada Dr. Joko itu, mantan direktur. Oke, saya baru mau sapa Dr. Joko ini karena tadi sudah chatting gitu ya, sudah chatting. Beliau mau nge-share di Prodi STK Unisa. Mungkin Dr. Joko ada yang bisa disampaikan nanti untuk mengakhiri forum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Prof. Abdul Salam, guru saya sampai kapanpun. Sahabat baik saya, Mas Agus dan Bapak sekalian. Mas Agus, pertama saya tentu mengaturkan banyak terima kasih. Saya bisa diterima di grup ini. Dan izinkan saya, Mas Agus, adik-adik kami di mahasiswa STK Unisa, jadi awal-awal pendirian Fakultas dan UAD itu kan saya dosen UAD. Tapi karena satu dan lain hal, saya diminta untuk menjadi kaprodi di program studi Jogja. Jadi kalau misalkan nanti sampai Zoom 500, maka mohon izinkan Mas Agus. Kenapa? Buku yang Mas Agus buat itu luar biasa. Teman-teman baik saya itu saya share semua, jadi mohon maaf ini. Kemudian adik-adik saya mahasiswa di Prodi STK Unisa juga saya berikan link itu untuk bisa membaca The 9 Golden Habit. Kalau itu bisa dilakukan, Masya Allah, itu menjadi pembeda kita, bisa menjadi pembeda mahasiswa-mahasiswa kita, baik di UAD, Unisa, UMY dengan yang lain. Karena itu menjadi menjadi jalan untuk bisa bagaimana kita berperilaku ya mendekati Rasulullah walaupun jauh ya. The 9 Golden Habit itu kalau saya baca kan perilaku Rasulullah. Sehingga kalau itu kita lakukan, maka insya Allah tadi Mas Agus seperti sampaikan, seperti di surah Asy-Syam 7-10 itu insya Allah bisa. Saya kira itu Mas Agus, dan terima kasih kalau diperkenalkan. Ini saya kira acara yang luar biasa yang saya harus ikuti. Bahkan ini saya sebarkan juga orang tua Mas Agus, orang tua adik-adik kami, karena kami punya banyak grup orang tua mahasiswa angkatan 18, 19, dan 20. Saya kira aja Mas Agus, terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Joko. Mungkin maaf Dokter, untuk closing statement Dokter. Ya mungkin bisa satu lagi, ini masih 5 menit, Pak. Oke, monggo Dokter Agus Sukaca, monggo. Ya. Mungkin ada satu lagi kalau satu lagi. Ya, baik. Assalamualaikum, Pak. Nah, itu ada Pak Anifur Rahman dari Rumah Sakit Islam Jakarta. Sukapura nggih. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bagi itu aja. Pertama saya sangat apresiasi sekali acara ini walaupun saya terlambat.
Saya sebetulnya setelah jam sholat subuh karena ada acara di rumah sakit, saya kebingungan mau Zoom bagaimana jalan itu. Saya langsung ngebut dan sampai sini jam 6:04 ya, tinggal di ujungnya saja. Maaf, jam 7:04 tinggal di ujungnya saja. Insya Allah ke depan kalau memang dijadwalkan setiap Sabtu, saya akan insya Allah akan bisa aktif insya Allah. Dan hari Sabtu ini memang ada acara 2 Zoom saya yang harus saya tangani, sehingga saya tidak bisa sempurna ikut tinggal di ujung saja. Zoom. Oke, terima Zoom ada kasih 2 Zoom. Ustaz. Pertama Zoom wilayah dan sebagainya. Matur nuwun sekali atas acaranya. Terima kasih Mas Mbok. Ini masih respon-respon positif dokter, jadi mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai seterusnya. Dokter Biri mungkin mau menambahkan, Dokter Biri tadi katanya lansia yang istimewa gitu. Berarti jaringan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Joko, teman-teman saya dan yang lain. Jadi karena ini materi awal, jadi mungkin belum begitu banyak materi, tapi apa yang disampaikan Mas Joko tadi juga menjumpai saya di sini, ada kuliah-kuliah di masjid dan sebagainya, itu ada juga teman-teman yang menyampaikan bukunya Pak Agus ini, gitu. Sehingga tadi pagi sempat tak share ke teman-teman yang biasa pakai buku-buku ini yang mengagumi teman, terutama teman-teman Muhammadiyah. Jadi kalau saya yang penting materi ini kan masih pembukaan, jadi menuju ke menuju ke pemahaman ke bahasanya ke islamisasi diri kita, ya, bagaimana berpikir dan bertindak secara islami yang ada kaidah-kaidahnya antara Al-Quran dan hadis dan ilmu pengetahuan. Jadi ini masih materi awal sehingga nanti besok ke depan mesti masuk materi-materi yang lebih serius sehingga lebih aplikatif. Ini kan masih itu, jadi mudah-mudahan para jamaah tetap bersabar untuk mengikuti. Insya Allah kita upayakan jam-jamnya masih bagus jam pagi karena paginya di sana beda, jadi masih bisa di rumah, belum berangkat kantor. Waalaikum, ya Pak. Kita aja terjun, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Bri. Dokter Agus silakan close. Baik, alhamdulillah saya bersyukur ini respon Bapak Ibu sekalian bagus sekali, dan mungkin sampai 3 pertemuan ke depan ini sifatnya masih pengantar ya, bagaimana kita memahami potensi manusia dan bagaimana kita membangun kebiasaan-kebiasaan ya. Baru sesudahnya kita mulai mengkaji amalan-amalan satu persatu dan bagaimana membiasakan amalan-amalan itu. Silakan tetap bergabung di forum ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya kira demikian Pak Agus Budi ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dokter Agus Kaca. Bapak dan Ibu, bersyukur kita pagi hari ini hingga akhir acara ini masih bertahan dengan 215 partisipan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ke depan karena ini roomnya bisa sampai 500, mudah-mudahan bisa maksimal agar masyarakatnya lebih besar. Dan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akhiri forum Golden Habit ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa segera bertemu kembali di hari Sabtu yang akan datang. Dan nanti karena ini baru awal, mungkin perlu kami sampaikan kepada segenap partisipan. Nanti waktunya akan kita bagi narasumber sekian menit, kemudian interaksi sekian menit dan sebagainya. Sampai kepada mungkin ketika acara atau narasumber menyampaikan paparannya, Ustadz Agus Sukaja menyampaikan kajiannya, nanti mohon audio suaranya dimatikan semuanya, karena saya juga tidak bisa memantau satu persatu meskipun saya bisa mematikan dari sini gitu. Nanti agar berjalan lebih lancar ke depan, teknis seperti itu mohon untuk bisa diperhatikan.
Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang penasaran, yang belum ngasto atau yang belum memiliki buku tulisan Ustadz Dr. Agus Sukaca, bisa menghubungi kami atau bisa langsung ke Dr. Agus Sukaca, biar Dr. Agus Sukaca mendawuhkan kepada kami untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu. Saya kira demikian untuk yang pertama kali kita berjumpa di Golden Habit ini. Kita akhiri bersama dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bergabungnya Bapak dan Ibu. Tetap semangat, tetap sehat, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bisa melalui musibah dan pandemi di masa sekarang ini. Dari saya banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.